Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas satu ulasan dengan judul Berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Selamat jalan, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, ke rumah Bapa di sorga. Saya, Pendeta Berton Dababan, mengucapkan selamat jalan kepada hambanya terkasih, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, ke rumah Bapa di sorga. Dan saya juga berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang penuh kepada ibu istri hambanya, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, kepada anak-anak, menantu, cucu, bahkan kepada seluruh keluarga besar Gereja Tiberias Indonesia. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, kebenaran firman Tuhan memberikan konfirmasi dan penegasan kepada kita. Di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika hambanya Pendeta Dr. Yesaya Pariaji menjadi pribadi yang dicintai dikasihi Tuhan, maka kematiannya berharga di mata Tuhan. Bahkan Filipi 1 ayat 21 dengan jelas Paulus berkata kepada jemaat Filipi, tentu kepada saudara dan saya, bahkan kepada gereja sepanjang sejarah segala abad, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Inilah kehidupan, pengharapan, keyakinan, kepastian dalam kekristenan. Ketika saudara dan saya hidup bagi Kristus, tujuan, ending, sasaran hidup kita adalah Kristus, maka mati bukan sesuatu yang malang, bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang menakutkan, mengerikan bagi kita. Secara manusia kita berduka dan bersedih ketika kehilangan orang-orang yang kita cintai dan kasihi. Tapi yang jelas kita harus sadar, mengerti, mempercayai dengan penuh bahwa bagi kita hidup adalah Kristus. Mati bukan kesialan, mati bukan kerugian, tapi mati adalah sebuah keuntungan bagi kita. Karena apa? Karena kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan Wahyu pasal 14 ayat 13 berkata dengan sangat jelas, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan kembali memberikan konfirmasi penegasan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus, yang mati dalam Tuhan Yesus. Bukan bersedih dan berduka. Secara manusia kita memang kehilangan orang yang sangat kita cintai, di mana sekian tahun, sekian puluh tahun, termasuk istri hambanya Pendeta Yesaya Pariaji, memang bersedih dan berduka. Tapi jangan lupa, pengharapan dalam kekristenan, kita berbahagia ketika kita mati dan mati di dalam Tuhan, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi hambanya Pendeta Dr. Yesaya Pariaji selama ini telah berjerih lelah, telah bekerja keras untuk membangun tubuh Kristus, untuk mempersiapkan umat Tuhan yang kudus dan siap ke surga. Beliau telah melakukan apa yang menjadi panggilan beliau. Beliau telah konsisten dan setia di dalam visi dan misi yang Tuhan embankan, Tuhan tahu dalam hidupnya. Setia sampai akhir, menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Saudara dikasih Tuhan,
segala pekerjaan, karya pelayanan yang telah dihidupi, dijalankan oleh hambanya Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Hal itu terus akan menyertai beliau. Jadi tujuannya beliau supaya beristirahat dari segala jerih lelahnya dan segala perbuatan yang telah dilakukan semasa hidup, dan itu bermutu berkualitas di mata Tuhan. Tidak akan pernah keterhilangan dari apa yang dilakukan. Mahkota yang besar telah Tuhan siapkan bagi hamba-hambanya yang taat, setia, mengabdi, melayaninya. Barang siapa melayani aku dihormati oleh Bapa. Itu kata Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Dikatakan demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu kiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat-ayat ini memberikan konfirmasi penegasan kepada kita bahwa setiap orang, siapapun yang mati dalam Kristus, tidak perlu hidup bersedih dan berduka yang kelewat batas, seolah-olah kita tidak punya pengharapan. Di dalam Kristus, orang-orang yang mati terlebih dahulu, mereka akan terlebih dahulu dibangkitkan. Kita yang masih hidup akan diubah dan dikenakan tubuh kemuliaan. Jadi mereka yang mati dalam Kristus lebih dahulu dibangkitkan dulu. Oleh karena itu akan ada reuni besar di sorga yang kekal bersama Kristus selama-lamanya. Bagi orang-orang yang kita cintai, kasihi, yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, telah terlebih dahulu pulang ke rumah Bapa, ada saatnya kita akan bertemu di sana dalam reuni akbar, reuni besar sesama tubuh Kristus di sorga yang kekal bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang percaya dalam Kristus diberikan kita kepastian bahwa kita akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan kasihi di sorga yang kekal, kudus dan mulia tersebut. Sekali lagi, secara pribadi saya bersama keluarga dan jemaat yang saya gembalakan mengucapkan selamat jalan kepada hambanya terkasih, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, ke rumah Bapa di sorga. Dan juga Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, dan penghiburan yang sempurna kepada Ibu Gembala, kepada anak-anak, menantu, dan cucu, serta seluruh jemaat Tiberias yang telah ditinggal oleh hambanya Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kiranya terus pelayanan pekerjaan Tuhan maju pesat dan berkembang sepeninggalan dari hambanya Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Tuhan Yesus memberkati. Amin.